MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Tetapi katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. Apakah kalau kita membicarakan orang miskin dan lapar pantas ada di sini? Kita makan enak, tapi saudara-saudara kita kelaparan. Pak Burhan, makan bergizi adalah bagian daripada pembangunan yang harus diselesaikan. Karena itu kalau kita bicara infrastruktur, mohon kita tidak dibatasi pada infrastruktur fisik, tapi juga infrastruktur sosial. Mohon kita dibantu untuk menyelesaikan persoalan dasar kita. Tell me what you eat and then I'll tell you who you are. Pak Tommy, mudah-mudahan masih ingat kata-kata itu. Katakan apa yang kamu makan, saya akan tahu siapa kamu. Jadi kalau kita lihat anak-anak kita stunting, kita tanya dia makan apa. Ibu dan Pak sekalian, saya tidak ingin berpanjang lebar. Inilah yang kita hadapi, dan pada waktu sekarang kita tidak hanya harus membangun infrastruktur fisik, jembatan, pelabuhan. Kita tidak hanya harus membangun jalan lebih panjang, kita tidak hanya harus membangun digitalisasi lebih, tapi kita sekarang harus membangun secara bersamaan. Pak Jimli, tolong nanti kita dibantu bagaimana kita membangun mulai dari infrastruktur fisik, infrastruktur sosial, infrastruktur digital, infrastruktur ekonomi secara bersamaan. Pada waktu saya ditanya, mengapa MBG penting? Apakah MBG itu penting? Penting sekali. Apakah MBG lebih penting dari memberi lapangan kerja? Saya mengatakan MBG lebih mendesak daripada lapangan kerja. Tetapi katanya MBG lebih penting daripada lapangan kerja. MBG penting, lapangan kerja penting, tetapi MBG lebih mendesak. Ada yang bilang, tolong kasih kail, jangan ikan. Kalau dikasih kail, sudah keburu mati. Cobalah lihat saudara-saudara kita di ujung pelosok desa kita. Mereka lapar, mereka kelaparan. Ketika saya harus mendampingi Pak Presiden meresmikan sekolah rakyat, anak-anak kita SMP, SMA tidak bisa baca tulis. Dan itu banyak sekali. Saya tidak ingin mendiskusikan ini terlalu panjang, tidak enak dibuka, tapi nanti Pak Sony harus bilang apa adanya. Itulah yang kita hadapi pembangunan kita ke depan. Jadi terima kasih kepada Prasasti yang sudah membantu mengatasi kesulitan ini, dan kepada Ibu dan Pak sekalian, kita lihat bahwa pembangunan menuju pertumbuhan ekonomi tinggi itu bukan hal yang mustahil. Kenapa bukan hal yang mustahil? Di dalam perekonomian kita yang berat, di dalam kondisi kita yang sulit, begitu banyak orang miskin, begitu banyak orang susah, maka tumbuh tinggi itu sebenarnya bisa saja. Karena itu kembali Pak, saya ingin menutup segera saja. Navigasi arah pembangunan menjadi sangat penting agar setiap kebijakan bergerak dalam satu kompas yang sama. Kapal Indonesia akan diarahkan menuju pelabuhan tujuan bersama, yaitu visi Indonesia Emas harus kita capai. Ketika Presiden Soekarno menyatakan bahwa kemerdekaan adalah jembatan emas, 100 tahun kemudian kita akan mencapai Indonesia Emas. Karena itu saya berharap Prasasti Economic Forum 2026 dapat berkontribusi nyata dalam memperkaya diskursus kebijakan dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada salah-salah, saya mohon maaf. Saya pikir jadi menteri itu sulit. Ternyata jadi menteri itu sulit sekali. Saya pikir jadi Menteri Bappenas itu sulit sekali. Ternyata jadi Menteri Bappenas itu amat sangat sulit sekali. Tapi untungnya ada Pak Burhan Abdullah. Selain Pak Burhan Abdullah ada guru saya sebenarnya. Atau lebih senior Pak Burhan atau Pak Rauf Purnama ya?
Jadi Pak Rauf Purnama itu sering mengejek saya, ITB. Kamu nama IPB. IPB. Saya waktu itu harus jadi dirut pabrik gula. IPB, gula itu kan dari manis ke manis. Nih ITB, dari manis ke asin, asin ke pahit, itu ITB. Untung Pak Burhan bukan dari ITB tapi dari Unpad. Nah sekarang saya gabung sama Unpad saja. Ini ada cerita juga, cerita sedikit nih untuk menutup. Pak Burhan, waktu kita debat-debatan, lebih baik membangun jalan dulu atau pabrik dulu? Kalau Pak Rauf bilang pabrik dulu. Kalau pabrik itu akan menghasilkan putaran ekonomi, jalan akan dibangun. Kalau jalan dulu, nanti yang pakai jalan itu bukan orang miskin. Itu juga terjadi di jalan tol kita, terjadi digital kita juga. Digital infrastruktur kita bangun yang jadi judol. Kenapa? Karena orang-orangnya tidak disiapkan dengan baik. Jadi kalau prasasti boleh membangun dan memberi pelajaran pembangunan, bangunlah manusianya. Bangunlah orangnya. Bangunlah karakternya. Nation building and character building. Pembangunan manusia seutuhnya. Termasuk bagaimana membangun supaya kita punya karakter yang baik dan benar. Jadi ternyata membangun manusia tidak mudah. Dan sekarang kita sekaligus harus membangun manusianya, membangun jalannya, semuanya kita harus bangun. Tapi untung sekali lagi ada prasasti. Dan Pak Prasasti, kalau ada Pak Franky di sini, Bu Mari di sini, semua di sini, sudahlah. Saya bekerja dengan tenang saja, saya pulang ke kantor, saya terima tamu. Saya merasa aman bahwa Bappenas didukung Prasasti dan kawan-kawan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.